Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang alat gerak hewan dan manusia dan ide pokok paragraf. Sebelumnya ada yang Bapak bawa di sini. Kira-kira ini apa ini? Angkat sedikit lagi Pak, angkat sedikit, angkat. Pak, nggak nampak. Boneka. Kira-kira boneka apa ini? Boneka lucu. Doraemon. Barbie. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, di sini ada yang Bapak bawa di sini. Ini kira-kira apa ini? Boneka Pak. Boneka apa coba? Kalau yang berhubungan dengan hewan. Gajah. Beruang. Apa? Beruang ke gajah. Kondusif Pak. Ya, ini kondusif adalah boneka anjing. Sebelumnya Anjing. Kayak Bukan. Pak. sebelumnya Bapak akan mempersilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelasnya, Bapak minta Jepri, silakan pimpin doa sebelum belajar. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu dulu, ini yang tidak masuk ada enggak ya? Hadir Masuk semua semua Pak. kah? Masuk semua, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini semua anak-anak masuk untuk memulai belajar. Nah, tadi ada yang Bapak bawa boneka anjing dan ini apa anak-anak? Gajah ya Pak. Gajah. 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 Di sini ada anjing dan gajah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu alat gerak hewan dan manusia. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak itu adalah merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian. Nah, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup apalagi coba? Fatmah. Coba nak Fatmah. Tumbuh dan berkembang Pak. Tumbuh dan berkembang. Sulastri. Berkembang biak Pak atau Berkembang bereproduksi. biak atau reproduksi. Elma. Apalagi ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernapas Pak. Bernapas. Atau respirasi. Ya, atau respirasi. Ada lagi yang mau bisa menambahkan? Ciri-ciri makhluk hidup? Memerlukan makan. Memerlukan makan dan yang terakhir yaitu adaptasi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut pelajarannya, Bapak ingin menunjukkan dengan anak-anak sekalian tentang alat gerak pada hewan berikut ini. Mari kita simak-simak ya. Oke Pak.
Nah, sambil menunggu sinyal, anak-anak Bapak persilakan untuk melihat buku temanya masing-masing, karena ini berkaitan dengan buku tema yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sabar dulu ya. Ya, Iya, Pak. Ini deh, sehat kah? Ini dah. Ya Pak, sehat, tapi udah lapar ini Pak. Udah lapar. Baru masuk kok udah lapar ya Nida ini. Pengen jajan dia Pak. Pengen Nanti makan ya setelah ya, Pak. setelah istirahat nanti kita Ingat-ingat mie cakalang jajan. dia, Pak. Pengen mie cakalang Pak. Kok ada cewek cantik, Pak? Iklannya. Nah, Dia kan. Masih segar kan nasinya? Aduh kau. Pinggirkan sebentar. Suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. ada ya. Suaranya lihat di mana? Serson Ya? aja, Pak. Ah? Dari Serson. Person. Serson di mana, Bu ya? Bu Elma, Dari share screen, Pak. Dari atas share screen itu kan ada mau titik 3. di stop Tiga. di Bapak klik. screen dulu. Yang ini. Yang ini, Bu ya? Nggak kelihatan dari Aktif, sini. dikembalikan dulu, kemudian sebelum Kembalikan stop lagi. screen, Di bagian bawah, Pak. Coba stop Stop screen. stop share screen dulu. Bapak stop dulu. Nantikan, Pak, berbagi layar. Subscribe nih ya. Iya, Ya. di atas. Atau lanjut aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kita lihat aja gambarnya, Pak. iya Pak, ya. Lanjut aja, Pak. Hore! Terlihat gambarnya, hore! Ya. Avertebrata. Hore! Ya, itu tadi materi kita hari ini tentang makhluk hidup. Nah, nanti setelah ini karena di pembelajaran ini ada 2 mata pelajaran, nanti Pak Guru akan tampilkan juga materi bahasa Indonesia tentang ide pokok. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Dari yang kita amati tadi, ternyata makhluk hidup itu mempunyai alat gerak. Karena tanpa alat gerak manusia tidak bisa
bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak dan bernapas dan lain-lainnya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam. Ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif seperti tulang dan alat gerak aktif seperti otot. Tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan alat gerak aktif disebut alat gerak aktif itu disebut seperti otot karena otot memiliki suatu senyawa kimia yaitu protein, aktin dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktomiosin yang membuatnya dapat bergerak. Selain ciri-ciri alat gerak tadi, sistem geraknya. Sistem gerak itu adalah kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Jadi tulang tadi tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak pasif tadi, yaitu otot. Nah, fungsi dari organ gerak pada manusia dan hewan yaitu untuk berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Nah, berikut Bapak sajikan contoh fungsi organ gerak pada hewan. Nah, yang pertama itu hewan apa? Siapa yang tahu? Kelinci. Kelinci. Terus hewan yang Ikan. kedua, ikan. Ikan, Pak. Yang ketiga, Katak. katak. Yang keempat, Burung. burung. Siapa yang tahu itu kira-kira burung itu? Burung itu ciri khas dari daerah mana itu? Papua. Papua. Namanya burung? Cendrawasih. Cendrawasih. Ya. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak semua cerdas-cerdas semua. Nah, mari kita jelaskan sama-sama ciri-ciri makhluk hidup tadi. Fungsi geraknya. Yang pertama kelinci. Kelinci nama organ geraknya yaitu Kaki. kaki. Apa itu fungsi kaki? Untuk Kaki ya, untuk bergerak. Untuk berjalan, untuk melompat. Sedangkan kelinci itu bergerak itu karena dia meloncat menggunakan kaki. Kaki dari kelinci tadi lebih panjang dari kaki belakang kelinci itu lebih panjang dari kaki depan. Karena fungsi kaki belakang dari kelinci itu adalah untuk melompat. Nah, terus yang kedua itu gambar ikan. Siapa di sini yang suka makan ikan? Saya Pak. Saya, Pak. Ya, semuanya Saya, Pak. suka makan ikan ya. Ada yang digoreng, ada yang direbus, dan juga ada yang dipanggang. Nah, di sini alat gerak dari ikan itu adalah sirip. Selain sirip juga ada ekor. Nah, sirip dan ekor, fungsi dari sirip dan ekor pada ikan itu adalah untuk berenang. Ekornya itu untuk mengarahkan, untuk mengarah ke kiri atau ke kanan. Itu fungsi dari sirip dan ekor ikan. Terus yang ketiga ada hewan katak. Kalau katak itu, selain katak itu biasanya orang itu penyebutan dari katak itu apa lagi? Kodok. Selain katak. Kodok. Kodok ya. Kodok, Ya. Pak. Katak. Ya, jadi kalau dalam pembelajaran kita di IPA namanya katak. Ya. Katak, alat geraknya namanya adalah tungkai kaki. Apa itu tungkai kaki? Tungkai kaki itu adalah tungkai kaki belakang memiliki struktur yang kuat karena berfungsi untuk melompat. Sementara tungkai kaki depan memiliki fungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Jadi kalau kita perhatikan tungkai kaki pada katak itu hampir sama fungsinya dengan kaki dari kelinci tadi. Fungsinya hampir sama.
Dan yang terakhir, yang keempat, burung. Burung itu alat geraknya namanya adalah sayap dan kaki. Sayap dari burung fungsinya untuk terbang, kaki fungsinya untuk berjalan. Nah, selain dari keempat contoh hewan tadi, alat-alat geraknya, ada lagi enggak anak-anak yang bisa menyebutkan alat gerak yang lain dari hewan yang lain misalnya? Sapi. Sapi. Sapi itu alat geraknya apa? Kaki. Kaki. Fungsi dari kaki sapi apa? Untuk berpindah tempat. Untuk berpindah tempat atau berjalan. Berjalan. Ya. Nah, itu Pak, materi ular, Pak. ular. Nah, ular itu alat geraknya Ular apa? itu jalannya kayak mananya, Pak? Nggak adanya kakinya, Pak. Nggak ada kaki. Ternyata ular tuh nggak ada kaki. Ini Tapi ular bisa berpindah tempat, bisa bergerak. Nah, alat gerak dari ular itu siapa coba yang tahu, yang bisa memberitahu? Coba. perut, Pak, perut. Perut. Badannya, Pak, badannya. Badannya. Jadi tulang rangkanya dan kulit Hewan bagian bermata. perutnya. Ya, itu alat gerak pada ular. Nah, sampai di sini untuk materi kita tentang alat gerak pada hewan. Nah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf. Nah, sebelumnya Bapak akan tampilkan video pembelajarannya. Mari kita simak sama-sama. Anak-anak jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk, Bapak persilakan untuk cuci muka dulu. Semangat belajarnya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ya, sebelum kita menunggu sinyal untuk memutar videonya, Bapak ingin tanyakan yang berkaitan dengan pelajaran kita yang bahasa Indonesia tentang ide pokok pikiran. Nah, ide pokok pikiran atau pokok pikiran itu selain pokok pikiran juga disebut ide pokok gagasan utama atau juga kalimat utama.
Sabar anak-anak ya. Mendengar nggak itu, Bu? Lanjut aja Pak, biar saja Pak. Eka, jangan ngantuk. Perhatikan.
4 menit lagi, Pak. Nah, tadi sudah kita simak tentang ide pokok paragraf. Kembali Bapak tegaskan lagi, Bapak jelaskan bahwa letak dari ide pokok paragraf itu ada di awal, ada di tengah, dan juga ada di akhir paragraf. Cara menentukan pokok pikiran teks lisan, ya, karena selain dari ide pokok pikiran, kita juga akan mempelajari tentang pokok pikiran teks lisan. Ide pokok pikiran teks lisan itu yaitu mendengarkan teks dengan seksama, terus mencatat hal-hal yang dibicarakan, menentukan kalimat utama, dan menentukan pokok pikiran. Sedangkan untuk menentukan pokok pikir pada teks tertulis, yaitu langkah pertama untuk menentukan pokok pikir pada teks tulis adalah mencari pernyataan umum dari sebuah paragraf. Setelah itu, temukan kata kunci pada kalimat utama pada paragraf tersebut. Kata kunci biasanya selalu diulang-ulang pada kalimat penjelas. Maksudnya, penjelasannya itu hanya tertuju pada si ide pokoknya tadi. Nah, itu demikian penjelasan dari Bapak tentang materi ide pokok pikiran. Nah, selanjutnya dari penjelasan Bapak ada yang bisa ditanyakan tentang alat gerak hewan dan ide pokok pikiran? Pas, Pak. Pas, ya, oke. Ada sebelum kita akhiri penjelasan ini, Bapak akan memberikan kalian tugas, ya. Nah, ini ada tugas dari Bapak berupa lembaran LKPD. Ini Bapak bagikan dengan anak-anak dengan kelompoknya masing-masing. Ini tugas yang akan anak-anak kerjakan nanti. Nah, sebelumnya nanti setelah dikerjakan bisa langsung dikumpul untuk Bapak beri penilaiannya. Nah, ini LKPD-nya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. LKPD yang sudah Bapak terima. Sementara Bapak nilai, anak-anak Bapak persilakan untuk istirahat dulu.
Ya, sudah? Kita sudah selesai istirahat. Nah, sekarang sudah Bapak beri penilaian. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Dan Bapak minta kepada Sri Jemi untuk memimpin doa untuk pulang. Silakan Jemi. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Demikianlah pemaparan dari Bapak. Pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Bapak ingin memberikan kesimpulan yang terakhir. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengenal alat gerak pada hewan, pada manusia, dan juga tentang cara menentukan ide pokok. Nah, untuk lebih memahami lagi, Bapak silakan nanti sampai di rumah, anak-anak pelajari lagi untuk mengingat pelajaran yang kita dapat hari ini. Nanti malam anak-anak Bapak persiapkan untuk belajar ke materi yang selanjutnya, pembelajaran yang selanjutnya. Demikian dari Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.